Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberi kita sehat, Allah masih memberi kita kesempatan waktu untuk tetap menambah mengisi koper-koper kita sebelum kita menghadap kepadanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Ustadz Saiful Akib, LCMA. Kita coba bahas mengenal ilmu fikih sebagai dasar hukum Islam yang praktis ya. Mungkin kita balik lagi sementara untuk ke sini sehingga kita betul-betul tahu dasarnya, dan nanti barangkali Ustadz kita bikin programnya yang mengenai fikih ini ya, Ya, untuk program setahun barangkali apa apa langkah kita, jadi kita tahu apa target yang akan kita mau capai gitu. baik, sabar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama siapkan diri kita, siapkan hati kita, dan siapkan juga alat peraga, alat tulis untuk kita menyimak semua apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang bisa membawa kita ke akhirat kelak. Kita sama-sama buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat peserta taklim virtual HKI HKI Husnul Khotimah Institute, yang kita berharap Allah nantiasa memberikan anugerah, nikmat, rahmat, dan anugerah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang paling bersyukur nikmat-nikmatnya sebagai ajang dan sarana kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna, teladan bagi kita semua, yang beliau pun mengajarkan Islam kepada kita semuanya dengan perilaku dan juga dengan tindakan-tindakan beliau, sehingga menjadi sebuah hikmah dalam kehidupan kita sebagai umatnya ini. Ya rahimakumullah, kali ini kajian kita sebenarnya ini akan berseri gitu ya, kajian tentang ma'rifatu ilmi fiqhi, jadi mengenal ilmu fikih. Kenapa saya sampaikan hal ini? Ya mungkin ini sangat urgent bagi kita, terutama tadi kata Pak Madwar, untuk memenuhi koper-koper kita. Kita ingin koper kita itu isinya barang-barang yang tidak sia-sia, yang tidak dilarang oleh petugas yang akan meriksa koper kita nanti gitu. Betul. Dan Ya, tidak bocor gitu. tidak bocor gitu. Karena walaupun kita bawa barang banyak, tapi kalau maunya barang tersebut dilarang masuk, kan repot juga gitu. Artinya ibadah yang kita lakukan harus ada sandaran tuntunan syariatnya. Berapa banyak orang yang beramal soleh dalam tanda kutip, tapi dia tidak tahu dasar-dasar syariatnya, maka nilainya berbeda. Ibaratnya dia kerjakan sesuatu begitu berat, begitu khusyuk, tapi tidak ada aturan syariat. Nah ini kan sayang. Sehingga dalam hadis Nabi riwayat Muslim mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan sifat seorang muslim itu dalam keislamannya, ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya dia tidak kerjakan hal yang tidak bermanfaat.
Nah, bagaimana cara kita mengetahui hal itu bermanfaat atau tidak? Maka kita tahu kriterianya. Harus tahu sifat-sifat dan orientasinya. Contoh namanya, orang boleh aja sholat seenaknya, semampu dia, mau berapa ratus rakaat pun, tapi nggak ada tuntunannya, maka sia-sia berarti. Orang boleh saja berzakat, bersedekah sebanyak-banyaknya, bahkan mungkin lebih dari separuh hartanya, tapi tidak ikut aturan zakat dan sedekah tersebut, maka sia-sia. Nah, makanya ini kita katakan dengan tuntunan fikih ini kita akan dipandu dalam syariat tersebut bagaimana cara kita mengerjakan sesuatu yang praktis ada dasar-dasar syariatnya. Nah, itulah yang kata ilmu fikih. Karena kita akan definisikan ilmu fikih itu apa dan bagaimana kita harus memahami betul tentang definisi ilmu fikih sehingga tidak nyasar dalam memahami ketentuan itu. Yang pertama tentang definisi dan objek ilmu fikih. Secara bahasa, kata-kata fikih dari kata-kata fakiha yafqahu fikhan. Jadi kata-kata fakiha yafqahu fikhan ini mengandung makna secara bahasa artinya sesuatu paham sesuatu yang berat. Jadi saking beratnya pemahaman dalam sesuatu ini, maka tidak cukup hanya selayang pandang. Tidak cukup hanya sekilas saja. Tetapi harus dengan analisa, pemahaman, dan bahkan istilahnya bazlul juhdi. Mengeksploitasi semua kemampuan kita untuk paham masalah-masalah syariat lewat fikih ini. Karena nanti ilmu yang dibutuhkan dalam fikih ini bukan sekedar memahami terjemahan Al-Quran saja. Tetapi semua disiplin ilmu itu menjadi sarana alat untuk memahami tinjauan fikih ini. Terutama di samping hafal ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam, yang utama adalah dia harus paham bahasa Arab dan rahasianya. Makanya mustahil orang nggak paham bahasa Arab dengan rahasia bahasa Arab tersebut, dia bisa dan mampu menyelipkan ilmu fikih, mustahil. Karena perkata dalam bahasa Arab mengandung makna tersendiri. Perungkapan mengandung makna tersendiri. Sehingga nanti muncul kaidah-kaidah usuliyah, kaidah fikih. Kenapa? Karena menyikapi keglobalan kandungan ayat. Keumuman ungkapan-ungkapan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ini kita harus maka kata fakih yafqahu fikhan artinya paham sesuatu yang sifatnya berat. Kenapa berat? Karena harus menggunakan kemampuan analisa pikiran kita ini. Makanya kalau kita lihat sejarah awal munculnya ilmu fikih, itu kita katakan para ulama fikih rata-rata mereka di samping hafal Al-Quran, hafal hadis, beliau juga tahu rahasia bahasa Arab dan kaidah-kaidah dalam kehidupan manusia itu. Jadi kalau umpamanya di dalam ilmu waris dikatakan nisful ilmi, maka ini adalah 2/3 ilmu. Itulah ungkapan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang paham usul fikih, sesungguhnya dia sudah menguasai 2/3 ilmu Islam. Bayangkan, kalau waris cuma setengah ilmu Islam, tapi kalau usul fikih 2/3 ilmu Islam. Karena dimensi ilmu dibutuhkan begitu rupa, begitu beragam. Bahkan nanti juga ada namanya ilmu tentang masalah adat. Ilmu tentang kebiasaan, adat masyarakat. Maka ada kaidah mengatakan al-adah muhakkamah. Jadi adat bisa menjadi faktor penentu hukum. Karena dengan berbeda adat, biasanya akan berbeda kesimpulan hukum itu. Sehingga wajar saja di dalam mazhab Syafi'i kita mengenal perkataan Imam Syafi'i ada 2 macam. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah itu semuanya berkaitan masalah situasi kehidupan masyarakat Arab yang berbeda. Antara ketika Imam Syafi'i di Baghdad dengan ketika beliau di Mesir.
Bayangkan sama-sama Arabnya bisa melahirkan kebiasaan hukum yang berbeda. Apalagi antara Indonesia dengan Arab. Gitu ya. Tapi kalau kita katakan terkait syariat secara sempurna, tidak begitu. Karena keglobalan syariat itulah yang harus ditetapkan dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Nah ini kata-kata paham yang berat di sini letaknya. Oleh karena wajar saja kalau sering terjadi perbedaan pendapat, maklum akal manusia berbeda latar belakangnya. Ibaratnya nanti kalau kita paham usul fikih dengan ulama-ulamanya itu, tergantung perbedaan masyrobnya, tempat minumnya, tempat makannya, cara berpakaiannya, itu pun melahirkan perbedaan pendapat dalam menafsirkan satu masalah. Makanya kalau bicara hukum fikih, jangan tabu dengan perbedaan. Jangan merasa istilahnya tertekan dengan perbedaan. Justru makin banyak perbedaan, makin memperkaya ilmu kita tentang syariat Islam ini. Karenanya kembali semua pada dalil-dalil yang layak dan disyariatkan. Nah itulah secara bahasa kata fakya yafqahu fikhan. Berbeda halnya dengan kata-kata fahima yafhamu fahman. Sama secara bahasa maknanya paham, ngerti. Tapi ungkapannya mengandung makna yang berbeda. Kalau fahima itu biasanya paham sesuatu yang ringan saja. Tanpa harus menggunakan analisa. Sebagai contoh namanya. Saya paham, saya ngerti kalau ada orang ngantuk, disodorin bantal, dia sangat bersyukur. Gitu. Ini nggak usah dipikir, bisa analisa, laksanakan langsung berasa. Gitu ya. Saya paham ketika orang haus dikasih minum, dia hilang hausnya. Wajar, itu paham yang sifatnya ringan. Nggak usah pakai analisa macam-macam. Sehingga nggak ada perbedaan seperti itu. Maka biasanya untuk memandu, untuk menjadikan dasar pemahaman yang sifatnya sempurna dan pahamnya jadi utuh, harus punya data yang sama. Kayak tadi malam gara-gara datanya beda, katanya pahamnya beda. Nah, kenapa? Karena datanya berbeda menurut ya 3 paslon tadi malam itu. Akhirnya diminta untuk dipastikan mana data yang sebenarnya. Nah, pada bingung juga. Itu berarti apa? Maka wajar perbedaan pendapat itu terjadi. Cuma karena ini sifatnya adalah merupakan sesuatu yang bersifat fakta, yang real, maka harus ada contoh-contoh konkret yang real juga. Nah, maka kita kan dalam ini hukum Islam pun begitu. Jadi ketika kita memahami sesuatu, ada datanya konkret, kita nggak usah mikir-mikir panjang, lihat aja datanya. Begitu seterusnya. Inilah fahima yafhamu fahman. Adapun secara istilah Islam, istilah syariat, hukum fikih adalah hukum syara yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Kalau kita ungkapkan dalam bahasa Arab dikatakan al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi hukum syariat hukum yang sumbernya syariat agama. Jadi bukan hukum yang sumbernya kesepakatan adat. Tapi hukum syariat yang bersumber syariat agama itu. Yang mana bersifat praktis, artinya bersifat amali. Bisa dikerjakan langsung. Bukan sekedar konsep-konsep dasar saja, atau nuansa berpikir saja, tapi tidak ada realisasi dalam prakteknya. Makanya bicara masalah fikih, bicara masalah amal-amal yang praktis, amal-amal yang nyata. Bukan masalah-masalah yang dalam bentuk khayalan atau harapan seperti doa. Tapi amal yang nyata, yang praktis. Sehingga apa? Dengan demikian, orang atau umat Islam paham bahwa amalnya yang nyata itu rupanya ada tuntunannya, ada dasar syariatnya. Makanya sifatnya dari dalil yang terinci, bukan dalil global. Bukan dalil umum, tapi harus terinci satu persatu. Contoh, dalam masalah sholat, bukan hanya perintah sholat yang dibahas dalam fikih. Tapi bagaimana sejarah sholat, bagaimana perilaku sholat, bahkan bagaimana syarat rukun sholat, sampai juga masalah etika sholat dibahas dalam fikih.
Kayak kemarin kita di Al-Iman gitu ya, hari Jumat sudah kita sampaikan pendapat Al-Ghazali terkait dengan bagaimana yang disebut dengan kata-kata atau ketentuan di dalam keutamaan amal-amal zawahir dalam sholat itu. Nah, ini bagian dari tinjauan fikihnya. Karena kita kenal Imam Ghazali, latar belakang awalnya dia sebagai ahli fikih, ahli usul. Sehingga apa? Beliau juga ketika membuat satu tulisan tentang Ihya Ulumuddin, maka semua disiplin ilmu yang beliau kuasai masuk di situ semuanya. Nah, ini yang kita katakan dalil yang terinci, tujuannya apa? Untuk kita memahami sebagai dasar syariat yang sebenarnya itu. Adapun objeknya, yaitulah semua perbuatan mukallaf. Jadi ketika apa sih objek kajian ilmu fikih itu? Yang menjadi sasaran dibahas ilmu fikih, semua perbuatan mukallaf. Artinya sebuah perbuatan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Karena kita pernah sampaikan bahwa syarat taklif itu 3. Pertama harus Islam, kedua harus baligh, ketiga harus berakal. Jadi ketika Allah SWT menyebut kita dengan sebutan mukmin, maka prinsipnya setiap mukmin pasti mukallaf, tetapi tidak semua muslim itu mukallaf. Saya ulangi. Setiap mukmin adalah mukallaf, tapi tidak semua muslim adalah mukallaf. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mengaku muslim, ternyata apa? Dia tidak bisa menjalankan semua aturan Islam itu. Dan tidak layak menjalankannya. Contoh umpamanya ketika dikatakan agamanya Islam, tetapi dia tidak di dalam keadaan belum balik, masih anak-anak, maka orang tersebut dia tidak layak untuk beramal soleh yang dapat ibadah si Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya belum masuk hitungan terhadap perbuatannya itu. Ada yang sering jadi anekdot adalah ketika ada orang muslim, dia sudah dewasa, bahkan katanya sudah berakal sempurna, tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, berarti akalnya bermasalah di situ. Maka dikatakan layak disebut orang gila. Kenapa orang gila? Karena syarat 3 itu ada pada dirinya, tapi nggak dilaksanakan. Makanya ketika Allah hitung sebagai seorang mukmin, artinya orang-orang yang layak menerima takdir tersebut. Inilah objeknya ilmu fikih. Semua perbuatan mukallaf. Baik perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Baik yang kecil ataupun yang besar. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun tindakan-tindakan. Semuanya lah objek perbuatan ilmu fikih ini. Maka dikatakan seorang mukallaf itulah orang yang layak menerima takdir beban syariat. Sehingga ada larangan, ada perintah dalam tinjauan ilmu fikih ini. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya kita katakan dalam perkembangannya ketika ilmu fikih itu dasarnya adalah perbuatan Rasulullah SAW yang beliau dengan diri beliau sendiri menjelaskan, menjabarkan keumuman ayat Al-Quran. Sebagai contoh ketika umumnya perintah sholat, Al-Quran mengatakan wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Nah kan nggak tahu bagaimana caranya. Maka Rasul menjelaskan pada para sahabat dengan kata-kata shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi berarti dalil hadis itu menggambarkan sebuah fikih. Kenapa? Karena memberikan teladan, contoh dan ketentuan yang sifat praktis. Maka wajar hadis itu adalah merupakan hikmah. Jadi kalau tugas Rasul diantaranya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hikmah, mengajarkan hadis-hadis tersebut. Karena hadirnya hikmah sebagai acuan praktek-praktek ibadah dan hidup di dunia ini sebagai hamba Allah. Kan kita kenal banyak ketika Rasul dan Al-Jum'ah dikatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Rasul mengajarkan kepada umat manusia tentang kandungan Al-Quran, begitu pula mengajarkan al-hikmah dengan contoh teladan beliau. Nah, maka kita dalam ini hadis itu menjadi sebuah tuntunan yang praktis. Walaupun nanti di dalam prakteknya, dalam penjelasannya, dalam ungkapan-ungkapan hadis itu masih banyak mengandung kalimat-kalimat yang syarat dengan penafsiran-penafsiran. Pokoknya sampai rinci dibahas oleh fikih, sampai tidak ada lagi penafsiran lain.
Ini kita katakan objek dari kajian ilmu fikih tersebut. Apa dasar syariahnya dalam ilmu fikih ini? Jadi kita bagi ada dua bentuk dasar syariah dalam ilmu fikih ini atau memahami ilmu fikih. Pertama ada namanya dalil yang bersifat nakli atau dalil bersifat literal. Di mana kita dapatkan perintah untuk belajar ilmu fikih ini secara dalil nakli. Itu dalam surat At-Taubah ayat 122. Apa kata surat At-Taubah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Kata Allah Ta'ala, tidak sepatutnya setiap orang mukmin untuk pergi berperang semua. Jadi kata infiru itu artinya pergi berperang. Jadi kata nafaros ini dengan kata yunfiru dia pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Seandainya ada sekelompok manusia yaitu ta'ifah. Ta'ifah ini artinya bilangan dari 1 sampai 99 orang. Sebagian ungkapan mengatakan begitu. Berarti enggak semuanya. Maka dalil inilah atau itu menjadi sebuah dalil bahwa mempelajari ilmu fikih hukumnya fardu kifayah. Ya, mempelajari ilmu fikih hukumnya fardu kifayah. Sementara menjalankannya bersifat fardu ain. Maka sebagai contoh munculnya para fuqaha, ulama-ulama fikih, kan tidak semuanya harus begitu. Hanya sebagian saja umat Islam yang sampai misalnya mendapatkan gelar atau level sebagai fuqaha. Karena tadi kita katakan untuk menjadi seorang fuqaha, disiplin ilmunya tidak hanya 2-3 ilmu. Tapi semua jenis ilmu dia harus minimal mengetahuinya, kalaupun tidak menguasainya itu. Karena itu kita katakan di sini, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Seandainya ada sekelompok golongan umat Islam dalam bentuk ta'ifah, ya, kelompok kecil saja, apa tujuannya? Lihat tafaqahu fiddin. Bosnya agar mereka itu mampu memahami secara mendasar tadi fakih itu tentang urusan-urusan agama. Sehingga tugas mereka Allah tegaskan langsung. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar para fuqaha ini tugasnya memberikan peringatan, inzar. Yang namanya peringatan itu harus jelas, ada bobot hukumnya. Kapan dia diperintahkan, kapan dia dilarang, kapan dia dibiarkan. Ini namanya waliyunziru qaumahum. Makanya hanya para fuqaha saja sebenarnya yang layak untuk berfatwa. Kalau kita bandingkan pada surat Al-Mujadalah ayat 11, itu terkait dengan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Tapi mereka itu para ulama tersebut tidak punya kewajiban memberikan peringatan pada umatnya. Makanya saya katakan kalau ingin menjadi seorang mufti, seorang yang berfatwa, ini levelnya bukan sekedar dia hanya paham satu disiplin ilmu saja. Makanya ketika di Indonesia, ketika majelis fatwa, majelis ulama itu sebagai lembaga, maka dia sifatnya harus mengadopsi, mengumpulkan semua disiplin ilmu yang ada. Sehingga fatwa itu keluar berdasarkan perpaduan disiplin ilmu berbeda-beda itu. Ada ahli tafsirnya yang memahami dari mulai asbabun nuzul sampai karakter ayat per ayat, sampai hubungan ayat per ayat sebagainya, munasabah ayat, asbabun nuzul macam-macam. Itulah ilmu tafsir dibahas semuanya. Belum lagi ilmu qiraatnya. Dia harus paham kenapa dibaca begini, kenapa dibaca begitu. Kenapa para sahabat kok beda cara membaca Al-Quran saat itu. Nah, ilmu qiraat dia pahami. Kemudian dia paham juga tentang ilmu hadis dengan hadis-hadisnya. Tahu bagaimana cara menilai hadis benar salahnya, palsu tidaknya, sahih tidaknya. Ada ilmunya.
ada ilmu ekonomi, karena kadang fatwa menyangkut masalah perekonomian. Bahkan ada ilmu kejiwaan, psikologi, ada ilmu sosial, ada antropologi, sebagainya. Nah, itulah semuanya dikumpulkan. Sehingga ketika mereka berkumpul dalam beberapa disiplin ilmu, melahirkan sebuah fatwa, itu namanya produk fatha para fuqaha. Di dalam hal ini, di kita istilah fuqaha itu merupakan ramuan dari berbagai macam disiplin ilmu menjadi sebuah kesimpulan hukum. Nah, sayangnya di kita ini majelis ulama kadang-kadang didominasi oleh ketuanya aja. Bahkan ketika saya ikut pelatihan atau pembekalan Dai MUI itu, terungkaplah bahwasanya ketika bicara fatwa itu tergantung ketuanya. Jadi tidak banyak membuka peluang untuk diskusi, untuk menyampaikan saran-saran, sehingga diskusi itu harus disiplin ilmu berbeda, sehingga menjadi mengerucut sebuah kesimpulan. Kecuali kalau ada masalah-masalah yang besar terjadi, sehingga ada kata bahsul masail, ada fathul kutub dan sebagainya. Nah, ini pun fathul kutub harus dengan bermacam disiplin ilmu, termasuk harus menghadirkan juga ulama ahli bahasa Arab, karena sumber syariat dalam bahasa Arab. Ini masalahnya kita katakan. Ketika di sini kata-kata waliyunziru qaumahum, tujuannya apa? Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya. Makanya memberikan peringatan bukan tugas semua ulama. Di kita kan masalahnya nggak ada disiplin itu. Ibaratnya orang hafal 2 hadis saja layak berfatwa, sehingga menyalahkan orang lain, mengkandas pendapat orang lain. Dia nggak tahu sejarah bagaimana munculnya ungkapan-ungkapan tersebut dan juga ayat tersebut. Ini kita katakan kelemahan kita di Indonesia. Kenapa? Karena belum layak menjadi fuqaha, tapi bertindak sebagai seorang mufti. Itu untuk Allah jelaskan di sini. Kata Allah, tidak semuanya orang untuk berperang. Harus ada orang yang paham ilmu fikih itu, mempelajarinya secara mendasar, dan menyampaikannya peringatan kepada umatnya nanti. Apa tujuannya? Kata Allah, la'allahum yahzarun. Agar mereka itu waspada, berhati-hati dalam menyikapi suatu permasalahan, terutama menyangkut kepada hukum-hukum syariat tersebut. Ini kita katakan terkait dengan dalil nakli atau dalil literal yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang bersifat dalil nakli juga itu hadis Nabi. Apa kata Rasulullah tentang pentingnya belajar ilmu fikih ini? Kata beliau, ya ayuhan nas, ta'allamu, hai manusia, belajarlah kalian. Innamal ilmu bitta'allum. Karena ilmu didapat dengan cara belajar. Wal fiqhu bittafaqquh. Adapun pemahaman dengan usaha menganalisa. Artinya analisanya mendasar, memahami betul. Yang namanya analisa sesuatu harus beragam sifatnya. Tidak hanya satu sisi aja. Ya kayak tadi malam pokoknya ketika Pak Mazhar dengan jamaah nobar gitu ya. Nah, ini analisanya jangan hanya satu orang gitu ya. Makin dia umum analisanya makin mencakup, maka makin benar kesimpulannya. Makanya kita katakan perbedaan itu kerap kali menjadi sebuah keniscayaan hidup. Tapi dengan analisa yang mendasar, dia akan mencari titik temunya di mana. Nah, ini kita katakan di dalam ilmu fikih, kata Rasulullah, wal fiqhu bittafaqquh. Belajar pemahaman harus dengan analisa yang cukup. Kenapa demikian? Kenapa kata Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karena sesungguhnya orang yang dikehendaki menjadi orang terbaik dalam agama ini, itulah orang-orang yang diberi anugerah paham tentang ilmu fikih dalam agama. Kata yufaqihu, diberi pemahaman yang mendasar dalam agama ini. Bukan sekedar yu'allimuhu, bukan diajarkan saja, tapi pemahaman yang mendasar. Itulah kita katakan perbedaannya antara ulama dan fuqaha. Antara orang yang belajar satu ilmu dengan belajar bermacam disiplin ilmu.
sehingga melahirkan sebuah pemahaman yang tadi sifatnya bersifat universal, totalitas, dan mendasar. Ini dalil yang bersifat nakliyah atau dalil bersifat literal. Yang kedua, dalil logika atau dalil akliyah. Secara logika dikatakan setiap perbuatan mukallaf harus bersandar kepada hukum. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan dengan mukallaf ini, kita harus mampu menanggung resiko, baik itu sifatnya punishment ataupun reward. Nah, semua aturan itu ada hukumnya, ada aturannya. Bukan kebijakan muncul seketika. Makanya percuma ketika kita membuat satu lembaga ataupun kehidupan bermasyarakat tidak punya aturan, itu percuma. Kenapa percuma? Karena nanti akan banyak kebijakan-kebijakan seketika aja. Nah, makanya sekarang di kita ini betul-betul rawan hidup kita secara hukum. Kenapa demikian? Karena undang-undang gampang digeser, gampang dirubah dengan kebijakan-kebijakan sementara. Akhirnya apa? Inilah kadang sumber malapetaka di kita ketika hukum tidak menjadi payung perbuatan tiap bangsa ini. Tapi hukum sebagai alat untuk berkuasa, itu masalahnya. Maka dalam Islam, setiap perbuatan mukallaf harus bersandar kepada hukum. Sehingga apa? Kita tahu kapan kita salah, kalau berdosa, Allah tentukan hukum sebelumnya. Kapan kita mendapat pahala, mendapat kenikmatan dari Allah, Allah tentukan hukum sebelumnya. Makanya mukallaf harus paham tentang dasar hukum ini. Dalil nakli banyak yang bersifat global dan umum. Makanya perlu ada penafsiran secara logika. Sebagai contoh, kemarin saya jelaskan di dalam kajian di Aliman itu, ketika Imam Ghazali mengatakan Rasulullah SAW ketika salat itu mengangkat tangan takbir itu hazwa mankibaihi. Jadi sejajar dengan pundaknya. Nah, kata sejajar ini kan menjadi dilema. Dilemanya orang beda-beda pemahamannya. Sejajar itu bisa jadi sejajar antara pundak dengan tangan begini. Ini sejajar dari belakang dari depan. Tapi harus dari samping atas ke bawah begini. Sejajar. Ini kan harus dengan logika. Jadi Islam menjelaskan bahwa akal kita mendapat peluang untuk menyimpulkan suatu hukum. Nah, makanya ditegaskan dalam hadis tersebut. Dikatakan ketika Rasul mengangkat tangan hazwa min kibaihi itu menjadikan jempolnya ini sejajar dengan daun telinganya. Dan jemari yang lain dibentangkan ke atas. Berarti sejajarnya bukan seperti ini, tapi sebegini sejajarnya. Nah, begitulah seterusnya. Logika dikembangkan seperti itu. Makanya kita dengan keumuman dalil-dalil nakli, maka perlu adanya tambahan dalil berupa dalil akli ini sebagai penjelas berikutnya. Kemudian dibolehkannya ijtihad, dibolehkan ini ya, bukan dibolehkan. Dibolehkannya ijtihad dalam memahami syariat. Kenapa demikian? Karena Allah mengangkat manusia derajatnya karena akal. Dengan akal itulah manusia layak berijtihad. Kenapa berijtihad? Karena lagi ijtihad itu merupakan produk akal, bukan produk akal-akalan. Ini produk akal, ijtihad. Karena sifatnya bazlul juhdi bi ausa'i ma yumkin. Mengeksploitasi kemampuannya semaksimal mungkin. Untuk apa? Dapat menyimpulkan sebuah pemahaman dari dasar hukum yang global. Jadi ijtihad dibolehkan secara syariat. Syarat untuk membimbing umat kepada dua kebahagiaan. Karena syariat itu sifat syariat untuk membimbing umat kepada dua kebahagiaan. Allah turunkan syariat kepada kita tujuannya untuk membimbing manusia. Nah, bagaimana mereka akan terbimbing kalau mereka nggak paham? Maka kesadaran akal itulah Allah beri kepada kita untuk memahami syariat tersebut. Di antaranya yang pernah saya sering sampaikan, kalau kita bicara masalah ibadah mahdoh, maka syarat utama atau ketentuan atau prinsip dasarnya mengikuti aturan syariat secara tauqifiyah. Berhenti pada dalil. Sementara kalau kita bicara amaliyah yang bersifat muamalat, dasarnya cuma dua aja.
tidak boleh syirik, tidak boleh zalim. Jadi kalaupun Rasul nggak pernah mengerjakan, cara muamal kita kerjakan. Yang penting tidak ada unsur zalim dan unsur syirik, silakan saja. Nah, contoh ketika Rasulullah menanam pohon korma, tiba-tiba dalam sahabat lain mengatakan, ya Rasul, tanam korma yang baik tuh begini begitu. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Masing-masing kalian silahkan berkreasi untuk urusan-urusan muamalat. Tapi kalau ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat nggak bisa dengan kreasi kita. Ini kita katakan syariat ya, untuk membimbing manusia mencapai dua kebahagiaan. Dan yang berikutnya dari aklinya adalah itu Allah menghargai akal manusia. Jadi dengan akal inilah Allah muliakan kita sebagai manusia. Maka banyak ayat yang berbunyi afala yaqilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Itu semuanya untuk mengembangkan produk akal semua. Bahkan akal yang terbaik ketika akal bekerja sejalan dengan kemampuan hati nurani kita. Sehingga dalam surat Al-A'raf Allah katakan situ, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha. Allah yafqahuna biha. Mereka punya hati kok nggak berpikir. Hanya ada sinergi antara akal dan hati. Berarti dalam hal ini walaupun Allah berikan hati sebagai modal kebenaran sebenarnya hati kita dan milik kita, tapi akal harus sinergi dengan hati itu. Maka apa yang dikreasikan akal itu cenderung tidak melanggar aturan syariat. Kenapa demikian? Karena akal punya potensi untuk dihargai oleh Allah Ta'ala terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akal tersebut. Ini jamaah rahimakumullah, ketika bicara bagaimana cara memahami ilmu fikih itu, jadi kita harus pahami dulu definisinya apa, dasar syariatnya bagaimana. Sehingga ketika kita belajar ilmu fikih bukan sifatnya mengada-ada, bukan hal yang bid'ah. Karena ada sebagian ustadz, sebagian ulama mengatakan nggak usah belajar fikih, itu produk ulama, bukan produk syariat loh. Emang ulama bukan syariat gitu. Justru ulama dengan ulama karena dia paham syariat. Dari mana dasarnya? Tadi dari keglobalan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Makanya ketika ada orang mengatakan sebagai ahli sunnah saja, dia tidak pernah mengakui namanya ijtihad para ulama. Ini kan kekeliruan. Karena tidak mungkin orang belajar ilmu Islam cuma hanya mengandalkan ayat Al-Quran, hadis Nabi saja, tanpa melihat kesimpulan-kesimpulan dari keglobalan itu semuanya. Itulah terkait dengan bagaimana kita memahami kandungan atau tujuan ilmu fikih, kita pelajari agar kita memahami bagaimana Islam memberikan tuntunan pada masalah-masalah dalil-dalil yang terinci untuk masalah-masalah yang praktis. Bukan dalam konsep-konsep belaka. Baik, sebelum kita lanjutkan, biar nggak pada nyenyak tidurnya, kita buka dulu tanya jawab. Ini kelihatannya udah mulai serius. Baik, Bapak sekalian ada yang mau klarifikasi sebelum Ustadz lanjutkan. Ustadz, sebagian besar kita ini kan tidak paham bahasa Arab dan tidak paling yang fikih melaksanakan saja hukum-hukum Islam ya. Nah, itu yang bisa membuat ilmu hukum fikih itu kan yang seperti Ustadz sampaikan tadi. Dan itu bukan satu macamnya gitu loh Ustadz. Ya, jadi fikih itu ternyata juga banyak hukum yang A itu di fikih yang lain beda. Ya, beda-beda. Nah, itu bagaimana kita menyingkapi Ustadz? Yang mana mau kita ambil gitu untuk yang paling tepat begitu? Itu aja. Baik, terima kasih. Kembali kita katakan, makanya kalau belajar fikih, kita jangan tabu dengan perbedaan. Ya, masalah fikih. Sehingga kita kan pada masalah perbedaan pendapat itu, kata Umar bin Khattab, ini sudah terjadi ikhtilaf di antara para sahabat itu baru pasca meninggalnya wafatnya Rasulullah. Rasul habis wafat meninggal muncul perbedaan. Apa? Dalam menentukan siapa khalifah setelah Rasul. Berbeda udah gitu.
Gimana kita menyatakan nggak bisa? Makanya kata Umar bin Khattab, anta taik, fa'ana maik, pakai panatafik. Kamu keras kepala, saya tidak mau nerima. Apa yang terjadi? Nggak pernah akur. Nah, maka alat dengan mengakurkan hal itu, muncullah kaidah-kaidah usuliyah itu. Ini kalau boleh saya gambarkan, saya nggak ada papan tulis gitu ya. Jadi maunya nih, di bagian atas ini maunya, itu adalah Allah dengan syariatnya. Ya, di bagian atas. Allah itu zatnya maha gaib. Berarti syariat itu juga bersifat gaib. Kemudian kita sebagai manusia di bagian paling bawah itu sebagai pelaku syariat tersebut. Maka Allah turunkan pada manusia yang berakal dan berhati nurani. Nah, gimana manusia yang nyata ini seperti kita bisa memahami syariat tanpa ada jembatannya? Untuk menjembatani, Allah turunkanlah utus para rasul di atas Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sehingga beliau membawa risalah itu. Namun lagi-lagi apa yang Rasul sampaikan, baik dalam sebuah ucapannya, perbuatan, ungkapannya, itu masih mengandung makna yang beragam. Contoh gini, apakah setiap kejadian selalu sempurna diucapkan dengan kata-kata? Belum tentu. Apalagi ya ungkapan kejadian tersebut menyangkut pada masalah perasaan, masalah kondisi. Nggak bisa. Makanya dikatakan dari keumuman Al-Quran, As-Sunnah sebagai penjelasan Al-Quran, maka sebelum sampai ke tataran prakteknya di pada masalah fikih itu pada manusia, ada jembatan berikutnya namanya usulul fikih. Apa itu usul fikih? Dalil-dalil ijmali, dalil-dalil global yang diambil tujuannya apa? Untuk bisa mengetahui jembatan hubungan antara dalil syar'i yang utama dengan masalah-masalah yang prakteknya itu. Nah, dari situlah akhirnya apa? Dalam usul fikih menjadi sorotan adalah sebagaimana orang kita ngomong sesuatu ucapan, lihat siapa yang ngomongnya. Oh, ternyata yang bicara itu mereka ahli bahasa, pasti nuansa bahasanya lebih dominan. Oh, ternyata ahli tafsir, pasti masalah ayat-ayat lebih dominan. Oh, ternyata ahli ekonomi, pasti masalah ekonomi lebih dominan. Jadi tergantung latar belakang ulama masing-masing. Makanya ketika pemadul bilang, tadi masalah ini, menurut ulama A begini, ya makanya lihat latar belakang ulama tersebut, backgroundnya apa dia. Jadi kalau Bapak Ibu maunya memahami suatu terjemahan kitab dalam bahasa Arab, dan kitab itu menyangkut pada hukum-hukum syariat, jadi jangan lupa kita harus mengenal terlebih dahulu siapa penterjemahnya dan latar belakang ilmunya apa. Kalau orang tersebut tidak pernah belajar syariat dengan bahasa Arab, dan mohon maaf tidak juga pernah banyak menghafal ayat Al-Quran dan hadis Nabi, tiba-tiba menerjemahkan masalah-masalah fikih atau masalah ibadah dalam asli kitab asli bahasa Arab, kita ragukan kapasitasnya itu. Karena banyak istilah-istilah fikih yang tidak bisa diterjemahkan secara letterlek dalam bahasa Arab itu. Nanti kita akan jelaskan di berikutnya itu. Ada istilah kata-kata sunnah, ada mandub, ada mustahab. Bayangin coba. Padahal secara karakter sama, cuman beda penempatan. Dalam bahasa Arab kata mandub itu, kalau ingkatnya bahasa Arab saja dasarnya, artinya utusan mandub itu. Sementara dalam bahasa fikih, mandub artinya sama dengan sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggal tidak berdosa. Kan berbeda maknanya, padahal ungkapan satu saja. Dan begitu pula dalam bahasa Al-Quran, kata-kata itu mengandung ragaman makna. Contohnya, ini bagi ibu-ibu, ada kata-kata al-qur'u atau salah satu kuru. Coba, apa makna salah satu kuru? Antara Hanafi, Syafi'i berbeda pendapat. Menurut Hanafi, bahwa kata al-qur'un yang masa suci. Nah, ketika maknanya masa suci, ketika wanita selesai idahnya itu 3 kali kuru, berarti nunggu masa suci dulu. Dan dia boleh menikah lagi setelah bercerai atau tinggal mati suaminya,
dia harus melihat hitungan bulan keempat, maka lebih panjang idahnya. Tapi kalau al-qur'u artinya haid, maka ketika datang haid telah suci, hitung 1 sudah. Sehingga 3 bulan selesai masa idahnya itu. Ini coba bayangkan, apa namanya? Kata-katanya sama, ayatnya sama. Tapi karena sudut pandang makna yang berbeda, mengandung konsekuensi hukum yang berbeda. Makanya di awal saya katakan, jangan tabu, jangan anti dengan perbedaan. Jadi kalau masalah fikih sudah masalah yang sifatnya rincian ini, jadi silakan berbeda. Yang penting masing-masing harus punya dalil. Masing-masing harus punya dasar-dasar hukum yang muktabar, yang dianggap. Makanya terus terang, orang yang dikategorikan sebagai ahli usul fikih, dalam berdebat apapun nggak pernah kalah dia. Kenapa? Dia tahu selak-beluknya, apa celah-celahnya, di mana dia menyampaikan dalil tersebut. Apalagi sudah dia usul fikihnya paham, hafal Quran, hafal hadis Nabi begitu banyak, maka encer bagi dia menyampaikan dalil itu. Nah, ini kesalahannya kadang-kadang orang cuma hafal 2 ayat, dia menyebutkan hukum, pasti terjebak dengan ayat berikutnya. Jadi gitu. Terus terang, Bapak, saya kuliah di UIN waktu itu, saya ikut perkuliahan seorang dosen, dosen usul fikih. Karena beliau, mohon maaf, latar belakang pendidikannya cuma dalam negeri istilahnya, jadi bahasa Arab tidak menguasai secara total gitu ya. Tapi karena memang disiplin ilmunya dalam jenjang karir perkuliahannya atau dia cepat akhirnya ngajar. Ketika beliau menyimpulkan sebuah kaidah dalam usul fikih, saya bilang, maaf Pak, saya nggak setuju dengan kaidah ini. Kenapa? Bapak akan terjebak dengan ayat berikutnya masalah ini. Oh, rupanya karena beliau tidak sportif, saya disalahin, dapat nilai paling jelek. Gak apa-apa sih gitu. Karena mahasiswa. Tapi intinya minimal beliau tahu bahwa tidak bisa menyimpulkan sesuatu sebelum tahu segala sesuatu. Nah, itu makanya dalam dunia fikih harus legowo. Menerima perbedaan pendapat dengan catatan harus membawa dalil-dalil yang sempurna. Nah, nanti dalil pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada dalil yang sifatnya mutlak, gitu ya, qot'i, ada yang sifatnya zonni. Ada yang sifatnya zohir, ada yang sifatnya batin, tersembunyi. Gitu. Ada sifatnya sorry, ada yang sifatnya tidak sorry. Itu semuanya nanti bentuk dalil. Jadi makanya memperkaya ilmu untuk dasar ibadah itu dari ilmu fikih merupakan satu keniscayaan hidup. Jadi nanti ketika Pak Mazhar ketika nggak paham bahasa Arab, kok banyak masalah-masalah, artinya kembalikan kepada yang lebih ngerti. Makanya Allah kasih solusi, kata Allah apa? Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti kalau kita nggak ngerti. Ini kemarin ada klien datang ke rumah, gitu, tanyakan masalah waris. Dikatakan, Ustaz, saya udah muter ke Ustaz mana aja tentang waris, kok beda-beda semua. Karena salah alamat. Gitu. Jadi tanya sama orang yang memang bidangnya ilmu waris, nah, baru akan dituntun. Jadi begitu seterusnya. Jadi setiap orang punya disiplin ilmu yang berbeda-beda. Makanya saya katakan dulu, saya ceritakan, saya punya dosen bahasa Arab di Mesir waktu itu, di Al-Azhar. Beliau itu profesor bidang bahasa Arab, hafal Al-Quran 30 juz, ngajar itu nggak pengen lihat buku, nulis saja terus di papan tulis itu. Ternyata apa? Ketika keluar saya ngobrol sama beliau, nanyakan soal fikih sedikit masalahnya, kecil, cuma saya ingin mendapat kepastian dalam hal ini. Apa kata beliau? Itu bukan bidang saya, tanya profesor ini. Bayangkan, sampai kayak gitu. Kenapa? Karena yang namanya disiplin ilmu mereka pertahankan. Kalau di kita karena istilahnya orang berupaya untuk menjadi panutan dari orang lain, maka tidak menguasai, dia paksakan untuk menguasai. Ini kesalahannya. Makanya kalau Ramadan kadang-kadang tuh banyak fatwa-fatwa liar di televisi. Orang belum pernah belajar agama secara maksimal berfatwa, kan nyesatkan nanti. Akhirnya yang terjadi apa? Ngadu ustadz. Kata ustadz ini begini, kata ini begini. Maka lihat dulu dasarnya. Itulah pentingnya kita belajar fikih ini. Makanya saya katakan, kalau di dalam
perkuliahan itu ada lagi namanya nanti kajian fikih muqorin, fikih perbandingan. Itu semua mazhab dibahas, ditinjau pendapatnya, dalil-dalil sebagainya. Jadi gitulah gambarannya. Makanya ketika ilmu fikih ini harus bersabar. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Kumpulkan dulu semua dalil-dalil, mana yang lebih dominan, yang lebih kuat, itu silakan diambil. Nah, nanti kita lihat lagi perbedaan pendapat di antara ulama mazhab. Dengan legowo beliau-beliau masing-masing menyatakan, ini pendapatku, benar bagiku. Tapi bukan berarti pendapat orang lain tidak benar. Begitu prinsipnya. Yang penting sejauh mana menggunakan dalil tersebut. Jadi gitu Pak Mazhar ya, artinya Baik, Ustaz. kita harus lebih memperkaya diri. Gitu. Insya Allah gemuk lama-lama kalau nerima pendapat orang juga. Kenapa? Nggak kepikiran. Kalau ada saudara kembar saya silakan. Silakan Pak Akib. Ya. Diaktifkan mikrofonnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam. Ustaz dan teman-temanku sekalian, sahabatku. Saya betul-betul pagi ini mendapatkan satu anugerah pencerahan yang luar biasa, Pak Ustaz, buat kami semua. Ternyata intinya kita harus amat sangat berhati-hati sekali. Artinya terhadap diri kita sendiri maupun juga terhadap perilaku kegiatan ibadah yang dilakukan oleh sahabat kita kanan kiri ya. Jadi nggak mudah-mudah kita menyatakan itu salah. Nah, jadi saya teringat pada salah satu surat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi takut sekali Pak Ustadz kita ternyata merasa ibadahnya sudah baik, sudah benar, ternyata karena kita tidak paham, ternyata itu ditolak sama Allah. Dan saya khawatir sekali Pak Ustadz, saya barusan terbuka di apa ya, di Instagram, ada salah satu, mungkin Ustadz juga, menyatakan dia mengamalkan puasa 72 jam. Dan dia mengatakan itu ada dalam Al-Quran. Saya bersumpah demi Allah, kalau memang itu salah, detik ini juga segera silahkan cabut nyawa saya. Dan kalau ada ustadz yang lain yang berani mengatakan ini salah, saya siap untuk mubahalah. Saya sampai terperangah. Saya baru pertama dengar ada puasa 72 jam. Dan itu katanya ada dalilnya dalam Al-Quran. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Akib. Pertama, memang kita katakan bahwasanya ketika kita ini, tadi di awal saya katakan, kita pengen memenuhi koper-koper kita semuanya untuk menuju akhirat. Gimana biar koper yang kita bawa itu, walaupun berat, ditimbangannya diterima gitu kan. Daripada kita bawa berat tapi nggak diterima, kan sia-sia gitu. Nah, makanya perlu kita memahami setiap amal kita harus punya payung hukum. Kalau punya hukum, kita bisa berhujah pada Allah. Kita ditanyakan, kenapa kalian kerjakan ini? Ini Allah dalilnya, ini dasarnya. Nah, maka menyangkut pada apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, saya sampai sekarang belum dapat dalil itu. Artinya saya nggak bisa mengatakan itu salah tidak, tapi saya belum dapat masalah itu. Mungkin dari tinjauan yang lain. Tapi kalau beliau sampaikan dalilnya apa, baru kita bahas di situ. Oh. Jadi kita atau saya secara pribadi nggak bisa, oh ini Pak keliru, saya belum tahu dalilnya yang mana yang beliau sampaikan sebagai ayat Al-Quran itu. Iya. Nah, karena kebetulan juga emang saya istilahnya nggak hafal 30 juz Al-Quran. Makanya satu keberuntungan kadang-kadang ulama itu yang hafal 30 juz, letter lock, bolak-balik, dia paham syariat, paham bahasa Arab, itu sempurna. Gitu. Nah, karena dia tahu kaidah-kaidah usul. Jadi untuk hal ini saya belum bisa memberikan penegasan apapun. Baik. Karena secara umum yang saya pelajari tentang ilmu syariat, ilmu fikih dari mulai alumni dari tamat Gontor sampai sekarang ini saya belum dapatkan dalil itu. Ya mungkin dia punya dalil lain. Ya, nanti kalau udah ada dalilnya silakan kita diskusikan. Iya. Mungkin tadi sudut pandang berbeda, pemahaman berbeda bisa juga melahirkan kesimpulan yang berbeda dalam hal ini. Ya, nanti saya minta mungkin Pak Aki bisa di-share dalil-dalil yang disampaikan oleh Ustaz tersebut. Ya. Nanti kita diskusikan, boleh silakan. Yang di surat tadi Pak, yang di surat Al-Kahfi terakhir 102 103
Ya, Itu itu makanya tadi ya, kadang-kadang kita menganggap kita udah ngerti gitu. Katakanlah apa? Hal dulu saya akan tunjuk kepada kalian gitu kan. Alladzina, mereka yang berbuat merasa dirinya benar gitu. Padahal apa? Mereka berbuat sesuatu tanpa dasar syariat. Sehingga dikatakan mereka itu orang sudah berbuat kebaikan, padahal dalilnya nggak sesuai apa yang mereka lakukan. Berarti kesesatan namanya. ya, ya, Nah, makanya itu lawan kata orang yang beramal dengan dasar syariat yang dibenarkan. ya, Jadi gitu. ya. Jadi Jazakallah Ustaz. insya Allah. Jadi nanti saya butuh dalil tersebut nanti yang Ustaz sampaikan biar coba kita akan diskusikan nanti. Baik, Karena nanti mungkin bulan depan ketemu lagi, nah, boleh kita insyaallah. sampaikan di forum ini nanti. Insyaallah, jazakallah. Baik, Terima terima kasih kasih Pak. Ustaz. Ya. Baik, masih ada Bapak Ibu atau kita lanjutkan sedikit lagi Ustaz? Lanjut lagi ya. Kita Baik, lanjut dikit lagi baru nanti tanya jawab ya. siap, siap. Mungkin 5-10 menit lagi. Nah, sekarang apa bedanya fikih dengan usul fikih dan syariat? Nah, ini kita akan bisa bedakan dalam hal ini. Kenapa demikian? Karena semuanya itu adalah arahan Allah untuk hambanya biar selamat dunia akhirat. Semua itu. Tapi dalam prakteknya dibedakan. Makanya kita akan lihat apa itu usul fikih dalam hal ini. Usul fikih adalah dasar atau pondasi fikih. Karena usul kata asal dalam bahasa Arab. Pondasi fikih apa? Pondasi tadi yang menghubungkan antara masalah-masalah fikih dengan masalah dalil-dalil ke atasnya. Maka contoh tadi Ustaz mengatakan, saya puasa 72 jam ini dalilnya Al-Quran. Coba dilihat dulu, diruntut. Ya, bagaimana cara dia menyebutkan hukum itu. Mana ayat menunjukkan hal itu, baik secara kosakatanya, ataupun makna-makna lugawinya, ataupun makna-makna syariatnya. Diurut dulu semuanya itu. Dan ada rantaian kaidah di situ. Sehingga ketika dia katakan ada dalilnya, kita tampilkan dulu dalilnya apa dasarnya. Bisa jadi karena dia salah pengertian, salah pemahaman, jadi pakai dalil dalam hal ini. Nah, begitulah makanya bahasa Arab sangat kaya mengandung makna. Sehingga usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang bersifat global. Jadi adalah al-ijmali yang global itu. Nah, kenapa ijmal sifatnya? Karena dia menghubungkan menjadi anak tangga mata rantai dari keumuman Al-Quran dan As-Sunnah kepada kekhususan amal perbuatan manusia. Maka saya contohkan tadi ketika ada perintah sholat dari Allah. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Nah, itu artinya apa? Ada perintah sholat, sadar orang, ini perintah karena bentuknya fi'il amr. Tapi apakah setiap fi'il amr itu wajib? Belum tentu. Apa fi'il amr itu ada sifatnya harus? Belum tentu. Ada kondisi masing-masing, ada dalil-dalil yang lain yang mengikut sertakan hal itu. Nah, maka dalam usul fikih dipandu. Maka dikatakan ada pun ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil fikih yang bersifat global atau mujmal dan juga cara-cara penggunaan dalil tersebut. Jadi mengambil istipadahnya, manfaatnya, hikmahnya apa. Begitu pula memahami tentang kondisi para mustabin, para ulama usul fikihnya itu. Maka dalam ilmu fikih, seorang ulama ketika menyimpulkan sesuatu masalah, itu tidak luput dari latar belakang ulama tersebut. Gitu. Bahwa ketika dia berupaya untuk memahami dalil, dia harus lihat dulu, kenapa kok sampai ada kesimpulan dalil seperti itu. Sehingga dikatakan berbeda pola makan, berbeda pola pikir, berbeda pola kehidupan, akan melahirkan kesimpulan berbeda pula. Jadi kata Imam Ahmad begini, Imam Ahmad itu sosok seorang ulama fikih yang beliau hidup dalam kondisi kemiskinan. Tetapi dengan kemiskinan beliau itu tidak membuat beliau itu meminta-minta kepada orang lain. Bayangkan. Apa kata beliau? Ketika hari ini dia tidak punya makanan, dia berpuasa.
Ketika hari ini dia tidak punya sesuatu untuk berbuka puasa, dia bekerja dulu, nyari kayu bakar. Dia tidak pernah mendapat atau menerima hadiah ataupun sedekah dari orang lain. Karena prinsip beliau dikatakan hidup itu syarat dengan amal perbuatan manusia akan dirasakan akibatnya. Nah, dari latar belakang berbeda seperti inilah, maka beliau menyimpulkan ketika bicara siapakah imam sholat yang layak itu, nah kata Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu karakter kriteria imam yang sholat yang layak adalah imam yang tidak pernah punya hutang. Bayangin Pak. Jadi nggak kepikiran dengan hutang dia. Nah, sekarang nyari begitu, repot gitu ya. Kecuali imam Masjidil Haram, punya istana, punya villa. Gitu ya. Nah itu lain lagi. Kenapa? Udah dijamin hidupnya semuanya. Tapi kalau imam-imam masjid-masjid kampung di kita ini, kadang-kadang mereka banting tulang cari sana biar nutupin hutangnya, pengen makan keluarga yang begini. Tapi besok jadi imam. Pasti kepikiran dalam sholatnya itu. Coba, boleh sampai mengatakan demikian. Jadi salah satu keabsahan imam itu harus orang yang tidak mikir hutang. Padahal dengan ulama-ulama yang lainnya seperti Syafi'i sebagai seniornya, yang Abu Hanifah sebagai seniornya, Imam Malik ya begitu. Itu kita katakan latar belakang orang bisa berpengaruh pada pola pemikiran itu. Makanya dikatakan sini kondisi para mustafidnya itu dibahas dalam usul fikih. Sehingga muncullah darinya kaedah usuliyah dan kaedah-kaedah fikhiyah. Itu menggambarkan tentang bagaimana cara kita memahami perbedaan dengan fikih, terutama soal usul fikih ini. Adapun syariah, ini sifatnya lebih umum. Syariah itu apa? Kata-katanya dikatakan jalan atau aturan, atau syari'un. Makanya setiap agama ada aturannya. Sehingga dalam surat Asy-Syura Allah jelaskan ayat 13 itu. Kata Allah apa? Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha. Allah syariatkan kepadamu ya Muhammad dari urusan agama ini, Allah wasiat Nabi Musa, Nabi Nabi Nuh gitu ya. Sebagaimana wasiatkan juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama perintahnya. Kata apa? An aqimuddin, agar kalian menegakkan agama. Jadi agama itu syarat dengan aturan. Makanya orang nggak mau taat aturan, jangan beragama. Ketika dia beragama, dia harus taat pada aturan. Nah, tinggal diatur nanti. Ada aturan ibadah mahdoh, aturan muamalat, aturan macam-macam. Jadi kalau aturan dilabrak, nggak layak dia hidup dengan ketentuan itu. Maka syariah maknanya jalan aturan. Aturan bagaimana? Aturan-aturan agama Islam yang bertujuan mengantarkan manusia kepada dua kebaikan. Itu baik di dunia, baik di akhirat. Oleh karena itu, menurut Imam Ghazali, bahwa syariat disebut dengan kata-kata fikih kabir. Jadi fikih besar atau fikul akbar. Kenapa demikian? Karena syariat meliputi minimal 4 hal. Pertama, masalah akidah. Kedua, masalah ibadah. Ketiga, masalah akhlak. Keempat, masalah siasah. Nah, itulah namanya fikih akbar. Jadi orang ketika bicara masalah mengatur kehidupan bernegara, ada fikihnya. Sehingga ada kata fikih siasah. Bahkan dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Mawardi bagaimana menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam membangun kehidupan bernegara. Ada aturan fikihnya. Walaupun muaranya satu, yaitu syura bainahum. Bermusyawarah dalam urusan seperti ini. Jadi ini kita katakan syariat juga membuat manusia itu bisa nyaman hidupnya di dunia dan kelak masuk surga di akhirat nanti. Yes, si Rehan di kamar mandi juga. Nah, ini terkait dengan bagaimana ketika kita bicara tentang sejauh mana sebenarnya apa yang kita jadikan sebagai acuan itu tentang syariah, perbedaan dengan fikih. Nah, contoh permasalahannya.
Nih, kita akan masuk pada satu kasus permasalahan dalam fikih, usul fikih, dan syariat. Di mana perbedaan yang terjadi. Dalam usul fikih kita permasalahannya. Ada ayat berbunyi begini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kalau kita lihat tinjau secara bahasa, ini ada bentuk perintah, fi'il amr, aqimu. Jadi aqimus shalah artinya perintah untuk sholat. Ada lagi wa atuz zakah, perintah untuk zakat. Warka'u perintah untuk berjamaah. Jadi kata warka'u ma'ar raki'in artinya bersama-sama, bukan sendiri-sendirian. Jadi satu ayat mengandung 3 makna dalam hal ini. Ini semuanya bentuk perintah. Nah sekarang bedanya apa antara kata aqimus shalah dengan irka'u ma'ar raki'in? Sama-sama perintahnya loh. Ternyata dalam praktek prinsip fikihnya itu dibedakan. Kalau aqimus shalah ini adalah perintah sholat yang wajib, yang faridoh, yang fardu 5 kali sehari, nggak ada tawar-menawar. Karena ayatnya menunjukkan perintah yang wajib. Tapi ketika bicara warka'u ma'ar raki'in, perintah juga untuk sholat berjamaah. Apakah wajib seperti pertama? Enggak. Kenapa? Ada dalil lain nanti yang menjelaskan bahwasanya sebagai kesempurnaan sholat seorang ketika secara berjamaah. Kan gitu. Buktinya apa? Diterima sama Allah sholat orang sendirian. Karena Nabi hanya mengatakan sholatul jamaati abdolu min sholatil fardhi bisabi. Sekian abdol, lebih utama. Bukan berarti batal orang sholat tidak berjamaah. Contoh kasus dalam usul fikih begitu. Jadi kembali. Maka pada pembahasan pada masalah perintah ini, itu aqimu, apakah wajib atau sunnah, tergantung kaedahnya. Ini kaedahnya dalam usul fikih dikatakan. Al aslu fil amri lil wujub. Memang asal muasal bentuk perintah, targetnya adalah perintah yang wajib. Tapi ada pengecualian, illa ma dalil ala khilafi. Ada dalil lain yang menentangnya. Kata-kata warka'u ini perintah, mestinya wajib kan? Tapi ada hadis Nabi mengatakan sholatul jamaati afdolu min sholatil fardhi. Rupanya perintah untuk sholat berjamaah sifatnya keutamaan, bukan perintah kemutlakan. Jadi kalau kita paham kaidah ini, kita menyimpulkan tidak semua perintah mengandung kewajiban. Apalagi ketika menyangkut pada masalah-masalah fikih yang lainnya, masalah hukum pernikahan, bagaimana Islam memandangnya. Bahwa tidak semua pernikahan itu hukumnya wajib. Ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram juga. Tergantung dalil-dalil lain di balik itu semua. Kalau dibuktikan secara fakta di lapangan bahwa si fulan ini kalau nikah pasti akan mematikan istrinya atau pasangannya, bunuh istrinya, maka haram dia nikah. Kalau dipastikan kalau dia nikah dia akan berzina pada orang lain, wajib bagi dia nikah. Jadi gitu. Adapun yang utamanya yang biasa lumrah sunnah. Karena Nabi apa? An-nikahu sunnati, kan gitu. Jadi intinya tergantung pada kadar dan kualitas masalah yang ada pada perintah-perintah tersebut. Jadi lagi-lagi tidak semua perintah mengandung yang wajib. Adapun pada syariah berbeda lagi tinjauan. Dalam syariah ketentuan hukum yang meliputi 3 hal penting dalam Islam, yaitu apa saja? Pertama, ada akidah. Akidah bersifat mutlak, tauhid. Sehingga apa? Menjadi tujuan akhir hidup kita. Yang kedua, masalah ibadah. Baik ibadah yang bersifat mahdoh ataupun muamalat. Yang bersifat mahdoh, maka sifatnya tauqifi. Jadi berhenti pada dalil. Nggak boleh kita bikin dalil sendiri, ngarang sendiri. Kayak tadi contohnya, ibadah puasa 72 jam. Gitu ya. Ini dalilnya harus tauqifi. Karena ibadah, mahdoh. Jangan kita ngarang sendiri. Kita harus tahu dalilnya apa, runtutannya. Walaupun zaman Rasulullah ada kata-kata puasa wisol gitu. Jadi puasa 24 jam. Tadi bukan 72 jam, 24 jam Rasul lakukan. Kenapa? 23 jam maaf. Karena berbukanya 1 jam saja dari maghrib sampai isya.
Dan dulu di Jamal Iman ada sekitar tahun 2000-an ketika itikaf. Dia wartawan antara gitu. Jadi ketika orang berbuka, dia berbukanya, kemudian orang sahur dia enggak, karena dia udah buka ketika Isya itu. Jadi puasa lagi di Isya. Saya bilang ini dilarang oleh Rasul pada sahabat. Enggak, Rasul sudah mengerjakan, iya, tapi dihapus hanya untuk Rasul saja. Nah, itulah cara-cara seperti itu. Dia nggak paham tentang asbabun nuzulnya dan juga tentang bagaimana kaidah-kaidah dalam hukum tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, akhlak yang harus mengikuti teladan dan sifat-sifat dasar terpuji. Nah, kalau kita ramu 3 hal ini, maka menjadi sebuah siasat. Jadi siasat itu atau politik itu harus mencakup 3 hal ini. Ada unsur akidahnya, bahwa apa yang kita kerjakan, kita janji, kita tekan kontrak, Allah jadi jaminan. Makanya ketika, mohon maaf, ijtima ulama mendukung ya salah satu paslon gitu ya. Kenapa? Mereka tekan kontrak. Ada namanya apa saja? Fakta integritas gitu ya, yang harus ditantangani. Itu apa? Janjinya bukan sama manusia, sama Allah. Kalau dia beragama Islam. Makanya ijtihad ulama itu, ijtima ulama itu melihat dari sisi ini. Dalam konteks akidah, muamalah yang dilihat. Dan muamalah ketika kita baik pada orang lain, Allah kan baik pada kita semuanya. Karena tolong pada hadis qudsi dikatakan, ingatlah Allah, Allah akan ingat pada kalian. Bahkan ketika kita ingat Allah dalam kondisi susah, Allah akan ingat dalam kondisi lapar, Allah akan ingat dalam kondisi susah. Artinya apa? Dalam muamalah. Kemudian akhlak yang mencerminkan kesesuaian kita dengan karakter akhlak Islam. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan beriktimat bermuamalah. Jadi ini semuanya kita katakan contoh-contoh permasalahan dalam masalah dunia fikih, usul fikih, dan syariat itu. Nah, gitulah saya kira. Sementara kita jeda dulu. Baik. Silakan kita lanjutkan lagi. Ya, 1/4 jam lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan ada yang mau ditanyakan atau klarifikasi dengan Ustadz ya mengenai masalah fikih ini. Ini penting kelihatannya nih. Silakan, Bapak Ibu. Pak Zen, silakan Pak Zen dibuka dulu. Ya. Terima kasih Pak Masbar. Sudah lama tak basuh ini. Iya, kemana aja Pak Zen? Alhamdulillah pulang umroh Pak Masbar. Alhamdulillah masih sempat umroh. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi luar biasa pengalamannya. Waktu apa namanya itu tawaf jatuh terinjak-injak. Masya Allah. Masya Allah. Tapi dapat maunah itu tinjak kok kayak kapas. Lalu ada tangan 2 yang nolong, saya bisa berdiri. Sehingga hari ini bisa sama Ustadz. Begini Ustadz, melihat keterangan usul fikih ini kan begitu rumit dan sulit ya. Apalagi harus menguasai bahasa Arab. Ya. Pengetahuan agama kita kan selama ini ya yang sudah kita terima lah, mulai SD, SMP, SMA itu ada. Lalu kira-kira apa diterima apa enggak, karena pengetahuan ini kan sangat terbatas. Ya. Nah, yang kedua kita mohon lah yang Ustadz ajarkan ini yang benar-benar aja. Jadi jangan aja ya ada yang melenceng-melenceng gitu ya. Karena saya ingat waktu awal dulu ada Ustadz yang sekarang diganti Ustadz Akib ini, usulan Dr. Akib itu adalah beliau menguasai masalah al-hikam, tapi belok-belok akhirnya, hingga sekarang kita dapat Ustadz Akib. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zaid. Umroh makbulah insyaallah. Amin, amin, amin. Jadi gini, makanya kenapa saya katakan belajar ilmu fikih hukumnya fardu kifayah. Ya. Nanti fardu kifayah, tidak semua umat Islam wajib belajar ilmu fikih secara mendasar. Tetapi dia mengerjakan ibadah harus punya payung hukum. Harus punya dasar syariah. Gimana caranya? Allah turunkan ayatnya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti kalau kita nggak ngerti. Makanya tadi kata
Pak Kemal Akib, Pak Dokter, bahwasanya jangan kita menganggap kita udah benar, gitu. Padahal kita salah. Itu kenapa? Karena berkaitan dengan kata hal nunabiukum bil ahsarina a'mala tadi. Kenapa? Mereka sesat tapi merasa benar, itu masalahnya. Dan alhamdulillah, coba kalau kita pahami mereka yang tinggal di daerah pegunungan sana pelosok-pelosok, mereka terbatas jaringan komunikasinya. Mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka harus beribadah. Kadang-kadang mereka dapat informasi dari satu hal, dia pegang sampai akhir hayatnya. Padahal tidak benar. Ini kan beban bagi kita. Makanya saya kadang berpikir gimana cara menyampaikan risalah ini kepada pelosok-pelosok itu, gitu ya. Nah itu masalahnya Pak. Makanya saya katakan kita mungkin di Jakarta, kota besar ini nyaman-nyaman aja. Apalagi sekarang media sosial sudah merebak kemana-mana. Mau nanya kapan aja bisa. Sampai mau nanya warisan, siap 24 jam. Kan gitu. Kenapa? Terbuka semua. Nah, jadi kembali kita katakan, insya Allah saya sampaikan di sini bukan sekedar pendapat saya, tapi saya punya dasar-dasar dalil yang lain. Artinya, kebetulan ketika kita nggak paham bahasa Arab, kita bertanya, dan orang yang lebih paham lagi bahasa Arabnya. Saya pun masih belajar, Pak, nggak tetap begini. Terus belajar. Karena hakikatnya belajar sampai kita sudah masuk liang lahat, baru berhenti belajar. Insya Allah. Nah, jadi itunya jangan Bapak khawatir, jangan minder gitu ya. Oh, saya bingung ini, ibadah saya gimana? Yang penting tadi kata Bapak, manusia itu diperintah untuk beribadah sesuai dengan apa yang dia pahami. Maka makin banyak pemahamannya, makin bagus berarti. Allah kata begini, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, nggak sama orang yang pandai, orang yang nggak ngerti, nggak sama memang. Karena kata Allah Pak, innama yatazakaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang pandai adalah mereka yang masuk kategori ulul albab, artinya mampu menyatukan hati dengan akalnya itu, dengan dasar-dasar syariat. Maka saya pernah sampaikan perbedaan antara kata-kata ulul albab, ulul absor. Kalau dia tidak masuk dua golongan, masuk golongan ketiga, na'udzubillah ulul asror. Jadi ahli kejahatan. Nah, itu. Jadi begitulah seterusnya. Makanya alhamdulillah ketika Pak Zain sudah bolak-balik sana kemari bertanya, berinteraksi, maka tadi perintah bermuamalat ini mesti bagi kita, Pak. Jangan malu bertanya, sesat di pasar nanti. Oke, terima kasih. Baik, Pak Zain, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian masih ada? Silakan yang lain mungkin. Ya. Ada yang mau nambahin kali silakan. Pak Abdul Syukur barangkali atau Pak Rusman. Oh iya, boleh sedikit. Ya, silakan. Silakan Pak Rusman. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dengar kajian tadi Pak Ustadz, kok saya was-was Ustadz ya? Kenapa was-was? Fikih itu kan luas, very wide ya Ustadz ya, sangat luas ya beda. Ilmu fikih saya tipis sekali. Apa saya berhenti ibadah Ustadz? Jadi gimana ya, antisipasinya ini? Memang kita belajar Ustadz. Iya. Tapi nyampai kena luasnya fikih ini. Betul. Kadang-kadang ada ibadah saya nggak tahu saya dasarnya, saya laksanakan karena saya lihat orang begitu. Bagaimana Ustadz mengantisipasi ini? Baik, terima kasih Pak. Inilah kita katakan salah satu analisa. Jadi kembali kita akan begini. Allah SWT tidak membebankan pada diri kita di luar kemampuan diri kita. Maka kata Allah apa? Allah SWT memberikan potensi pahala besar bagi mereka yang berusaha mencari kebenaran dengan kuat. Kata Allah apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mencari berusaha kebenaran dari Allah SWT, Allah tunjukkan jalannya itu. Nah sekarang ketika Pak Rusman merasa tidak banyak paham masalah fikih, kan banyak solusinya. Pertama bertanya, kedua belajar. Saya udah nggak mungkin lagi belajar Ustaz, tinggal bertanya aja. Kan mungkin masih.
Kenapa? Karena target kita ingin tadi bawa barang-barang di koper kita yang layak diterima nanti, gitu. Bermanfaat. Makanya apa kata Rasulullah tentang kecerdasan umatnya ini? Al-Kayis mandana nafsahu wa amil lama badal maut. Orang yang cerdas, orang yang mengendalikan hawa nafsunya, dan dia ketika berbuat sesuatu targetnya pasca kematian. Jadi dia upayakan kopernya isinya yang bermanfaat semua. Sehingga dalam hadis lain dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan perilaku umat Islam itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah itu kita kan makanya jangan pernah frustasi. Jangan, wah saya berhenti ibadah. Emang kalau selesai ibadah selesai? Enggak. Justru kita kan Masalahnya apa? Masalahnya Ustaz. Sebenarnya bilang janganlah beribadah kalau nggak tahu aturannya, kan gitu saya bilang tadi itu. Itu yang agak gregetan, agak kaget saya dengarnya gitu. Bukan kita, makanya kita dituntut untuk memahami, gitu ya. Nah itu maksudnya motivasi kita. Kita kata apa? Wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, kena beragam tuntunan tersebut, maka saya tidak memponis sesuatu. Bapak ketika sholat, kayak tadi kan yang Pak Akif sampaikan, ada orang puasa 72 jam gitu ya. Saya bilang, saya nggak katakan dia salah atau tidak, saya ingin tahu dalilnya apa yang beliau sampaikan. Kita akan diskusikan. Gitu ya. Karena bisa jadi dalilnya sama, kesimpulan berbeda, bisa jadi. Ya contoh tadi masalah tentang kuruk saja dalam bahasa Arab itu. Karena wanita yang ditalak atau dicerai ataupun indahnya indah kematian, itu kan salah satu kuruk. Jadi 3 kali kata kuruk bisa maknanya masa suci, bisa makna haid. Padahal kalimatnya sama bahasa Arab. Al-Qur'u jamaknya kuruk. Kok bisa maknanya berbeda? Sudut pandang ulama yang berbeda. Terus masalah apa yang lain yang simpel nih kalau habis umroh Pak Zen. Kan kalau orang mazhab Syafi'i itu kalaupun bersentuhan kulit antara suami istri kan saling membatalkan. Itu mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita umroh begitu repot nanti. Sementara udah tua-tua umumnya suami istri nggak gandengan bisa hilang diterjak orang. Gimana siasatinya? Dia harus pahami tentang ada mazhab lain yang membolehkan hal itu. Jadi satu dia yakin, saya bukan langsung diikrarkan. Jamaah, saya pindah mazhab dulu ya, terbalik lagi, nggak begitu. Yang penting dia yakin ada dalil lain. Seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ini semuanya membolehkan selama suami istri itu. Dengan dasar tidak ada dasar syahwat dalam hal itu. Ini kan contoh permasalahan gitu ya, masalah fikih. Makanya jangan mudah memponis sesuatu sebelum tahu segala sesuatu. Itu aja kaidahnya. Jadi saya kadang kalau saya ngajarkan ilmu fikih, saya bilang jangan banyak protes dulu, terima dulu. Nanti kalau udah selesai baru boleh diskusikan. Karena saya banyak Pak berhadapan orang-orang yang berbeda pendapat juga. Apalagi kadang-kadang ada sebagian saudara kita ini yang kehidupan ibadah ini ukurannya akidah terus. Jadi pokoknya kalau nggak sama pasti salah, masuk neraka gitu selalu. Saya pernah selesai khutbah Jumat turun, kemudian dipuji-puji sama dia, oh khutbahnya bagus Ustaz. Tapi kenapa Ustaz melaksanakan hal yang bid'ah? Apa itu? Kok ketika sholat Jumat bacanya baca Fatihah dan baca basmalah jahar? Itu bilang. Saya tanya, antum belajar di mana? Belajar dulu yang banyak baru diskusi nanti. Oh, sekarang tanggung saya bilang gitu. Nah, kenapa? Karena itulah sifatnya. Kalau nggak paham sesuatu jangan belum memponis sesuatu, apalagi memponis sampai orang dikatakan tidak dan sebagainya. Gitu Pak. Nanti Pak Rusman boleh nanti dalam waktu luang boleh datang ke ruang Iwaris, ngobrol-ngobrol masalah-masalah yang banyak, masalah-masalah yang praktis, silakan saja. Kalau nggak sempat, ya silakan lewat telepon boleh, lewat WA boleh. Selama saya mampu menjawab, saya akan jawab. Gitu ya Pak Rusman ya. Ya, jangan, makasih, Pak. Ya, jangan langsung, kalau ini gue ibadah aja loh. Ngapain emang itu? Kaget itu Pak, dikata gitu. Ya. Belajar. Mungkin barangkali gitu. Untuk ke depan Ustadz kita bikin standar ibadah gitu yang tadi nggak yakin dengan yang dilakukan gitu ya. Mungkin kalau gitu puasa, sampaikan kasus-kasus saja per kasus nanti. Zikir gitu yang sesuai, yang masih masuk walaupun beda tapi masih masuk gitu. Yang tidak masuk itu seperti apa begitu, mungkin itu aja barangkali ke depan. Baik. Kita yakin apa yang dilakukan gitu.
Betul. Ya, baik, silakan Bapak yang lain masih ada yang mau diperdalam dengan Ustadz. Pak Hakim mau nambah lagi ya? Pak Mazhar mau usul aja Pak Mazhar. Ya, Kita dulu kan kehilangan yang jadwal yang Al-Hikam itu. Gimana kalau kita meminta Ustadz Akib ini mengisi salah satu jadwalnya dengan belajar Al-Hikam. Terima kasih. ya. Ya, nanti saya bicarakan dengan Pak Ustadz Akib. Ya. Baik, kalau umpamanya ingin dapat tuntunan ibadah yang sempurna, maksudnya sempurna terpadu, perbandingan, boleh pakai kitab Nailul Autor, Pak. Oke. Nah, itu autor sifatnya perbandingan fikihnya. Hmm. Sehingga nanti Bapak bisa tahu di mana posisi kita masing-masing. Oh iya. Karena kalau perbandingan itu sifatnya menggambarkan keragaman dalil, keragaman syariat itu yang membuat kita merasa yakin apa yang kita buat ada dasarnya. Karena kalau kayak saya Al-Hikam dan lainnya kan versinya satu ulama saja sifatnya. Iya. Jadi begitu. Ustaz, saya punya buku fikih Islam Wadilatuhu ya, yang Oh, itu Mahbah Zuhaili. Nah, itu gimana Ustaz? Bisa Ya, dipakai? bagus juga, cuma kan artinya beliau lebih mengarah kepada fikih-fikih yang sifatnya praktis, gitu ya. Ya. Tapi tidak membahas banyak perbedaan, perbandingan. Ya, tinggal PR-nya apa? Kalau ingin paham perbandingan ya begitu. Cuman modalnya tadi harus banyak hafalan-hafalan hadis itu. Ya. Maaf, apa Ustaz yang perbandingan tadi? Nailul Autor, Pak. Nailul Autor ada terjemahnya Itu enggak? pengarangnya. Ada Pak terjemahannya kayaknya udah banyak. Nanti dikirim ya Ustaz ya. Baik, nanti saya kirim di bagi grup teman-teman. kitabnya. Ya. Pak Mas sedikit Pak Mas. Kalau saya emang Ada. kitabnya bahasa Arab Ada. semua Pak. Ya, Ya. ada. Baik, Pak Akib mau Ustaz. tambah silakan Pak. Ya, Pak Ustadz Akib. Ini Ya. saya pernah di dalam situasi merasa diri kita ini dengan segala keterbatasan. Ya. Lagi kita ini katakanlah bahasa Arab benar-benar hanya hal yang sangat rendah sekali. Maka saya pernah diajarin katanya banyak-banyak berdoa sama Allah. Jadi Allahumma as'aluka fi ilman nafi'an, agar aku diberikan satu pemahaman yang benar. Kemudian saya pernah juga peran doa kita berserah diri kepada Allah agar beribadah dengan baik dan benar ini menuntun kita. Jadi saya pernah ketemu dengan teman yang sangat cerdas intelektualnya, cerdas banget. Cerdas juga emosionalnya, orangnya tenang, damai. Tapi spiritualnya nggak cerdas. Dia belum merasa terpanggil kalau sholat. Dia bilang saya belum ikhlas. Saya pikir, kok Anda cerdas tapi kok spiritualnya nggak cerdas sih? Dia bilang itu petunjuk. Jadi makanya ini akhirnya kita berserah diri sama Allah. Jadi ini sekedar ini aja testimoni ya Pak Ustadz ya. Siap. Jadi berserah dirilah sama Allah dan mohon petunjuk. Banyak doa-doa yang diberikan oleh para ulama Rasulullah. Saya pernah diajari Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Jadi mohon kepada Allah. Akhirnya kita diberi satu ilmu al-hikmah Pak Ustadz. Memahamkan diri bahwa kita tidak mudah-mudah nyalahkan orang, tapi mohon hati-hati juga beribadah. Jadi kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, bagus sekali emang itu. Karena doa itu merupakan mukhul ibadah. Jadi intinya ibadah doa itu. Kenapa? Karena dalam doa kita menyatu rasa kita dengan zat yang kita tuju. Makanya hati yang terhubung. Konsentrasi itu yang penuh kita sampaikan pada Allah. Walaupun dalam doa selalu mengandung dua hal. Itu H2C, harap-harap cemas. Nah, pasti itu kita tambah kualitas ibadah kita dengan berdoa juga. Dan yang kedua, ya kondisi umumnya kita tidak paham bahasa Arab itu jangan menjadikan sebuah keterbatasan. Kenapa? Tadi jalannya apa? Gampang. Pas ala zikri tanya orang yang ngerti selesai. Jadi ketika kita mau ngaji, mau belajar, Allah berikan jalan keluar. Makanya kenapa ngaji itu diperintahkan, belajar itu diperintahkan. Karena tujuannya jangan sampai kita merasa bangga dan kebodohan kita umpamanya. Nah, adapun kalau ada orang yang cerdas, IQ-nya macam-macam itu, kok tidak hidayah. Umar mengatakan bin Khattab, manis dada ilman, walam yadan hudan, lam yadan ila bu'dan.
Barang siapa yang bertambah ilmunya, tapi nggak bertambah hidayah dari Allah, nggak bertambah sedikit pun kecuali makin jauh dari Allah. Itulah contohnya. Makanya jangan bangga dulu dengan kita menguasai disiplin ilmu, ternyata kita nggak dekat sama Allah. Karena semua ilmu sumber dari Allah harus kembali kepada Allah juga. Ya. Jadi harta pun begitu, sumber dari Allah kembali pada Allah juga. Jiwa juga begitu, dari Allah kembali pada Allah juga. Itu namanya berserah diri kepada Allah SWT. Gitu. Makanya saya hanya mengajarkan dan menganjurkan kepada Bapak sekalian, biasakan sebelum tidur baca doa istislam namanya, doa berserah diri. Kenapa? Biar bangun tidur lega, walaupun ada sarapan enak. Kenapa? Berserah diri, tenang, sudah bersih, gak ada hak orang lain lagi. Itu upaya Pak, silakan aja. Banyak cara, banyak ragam untuk mencapai hal itu. Jadi silakan dikombinasikan masing-masing. Ya, saya kira itu ya Pak Mazhar ya. Baik, Allah, ya. kelihatannya waktu terima kasih banyak Ustaz. Maaf, maaf Pak Ustadz, tanya sedikit. Doa Begitu. berserah dirinya itu gimana Pak? Doa berserah diri, tolong dong tulisin. Oh, baik. Nanti saya kirim lewat Pak Mazhar nanti. Kirim ya. Baik. Oh, Biar ya. kirim. Ya, terima kasih banyak. Karena agak panjang ya. Ya. Iya Pak, terima kasih. Baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian, karena ini penting ya fikih ini, sehingga koper-koper yang kita bawa itu bisa lewat custom semua gitu, nggak tinggal diperiksa di jalan gitu ya. Barangkali dengan Ustadz Saiful Akib ini kita konsentrasi fikih, barangkali untuk kedepannya ya, ibadah-ibadah yang rutin yang kita lakukan untuk ngecek barangkali apa bisa masuk koper lewat custom nanti semua begitu. Ya, betul. Insya Allah. Ya ibadah-ibadah standar yang ya doa, salat, zikir segala macam itu. Nanti mungkin bisa Ustaz sampaikan yang kira-kira yang tidak lewat custom yang mana gitu yang. Siap. Setuju. Sebenarnya ini sebenarnya beban yang berat Pak. Pertama berat apa? Berarti saya jadi memponis sesuatu yang belum saya tahu sesuatu gitu. Makanya saya katakan kita ambil yang namanya ini menurut ijma ulama begini. Ini menurut pendapat sebagian ulama begini. Itu aja. Jadi bukan berarti kalau saya nggak sampaikan nggak boleh, nggak begitu gitu ya. Jadi itu pandangan dan pikir. Makanya seorang ilmu atau alim atau fuqaha itu nggak bisa memponis dia sendiri yang benar. Ya, cuma bukan, minimal ada standarisasinya aja. Bukan Ustadz, maksudnya ilmu yang Ustadz punya dari yang ulama-ulama yang lain maksudnya. Ya, insya Allah. Ya. Jadi bagus Pak Mazhar. Jadi ilmu-ilmu ibadah-ibadah dasar yang kita laksanakan seharian ini Ustadz berikan dasar-dasarnya, jadi kita makin yakin melaksanakan. Baik, insya Allah Pak. Ya, Terima kasih. Jadi kita nggak usah ilmunya tinggi-tinggi banget lah yang. Ya, kita orang masih orang bawah ini baru Ustaz. Baru belajar. Udah capek ngisi koper, udah penuh nanti di custom ditinggal dibongkar semua nggak bisa lagi. Gitu ya. Pasti aja Ustaz. Baik. Pak Rusman selamat kembali dari umrah juga. Mudah-mudahan umrah mabrur. Alhamdulillah. Baik Ustadz, alhamdulillah kita selesai pagi ini, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Kita tutup acara kita Ustadz dengan kita berdoa bersama, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan tadi bisa kita amalkan semua. Amin. Baik, jamaah rahimakumullah, mari kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha mengembangkan wawasan kita, pemahaman dalam syariat agama Allah, walaupun tidak seberapa dibanding ulama terdahulu kita yang telah membimbing begitu besar pada kita semuanya. Makanya tawasul kita untuk mereka juga bagian dari upaya kita untuk mendapat keberkahan dari ulama-ulama yang telah memberikan kepada kita semuanya. Ala hadhihi niya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dika ma'suma. Wala taj'al fina wala ma'ana wala bainana syaqiyan wala mahrum wala matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma alhimna fahman nabiyyin wa mursalin wa kal muqarrabin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim bi sholihati a'malana wa 'alal imani wal islami jam'an tawaffana
wa anta radin 'anil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Pak Ustadz. Bapak Ibu Afwan, sekalian, afwan. kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam